di sebuah sudut Jakarta yang kini lebih dikenal sebagai Cakung, tepatnya di kawasan Tipar Cakung, tersimpan sebuah kisah yang mengakar dalam sejarah dan mistis. Di sana, di bawah naungan pohon tua yang megah, berdiri dua makam kuno yang berdampingan bagai penjaga waktu, situs keramat Buyut Kresek dan situs keramat Kumpi Ibu. Pohon kresek yang menaungi makam Buyut Kresek seolah menjadi saksi bisu legenda yang telah mengalir selama berabad-abad, sementara makam Kumpi Ibu, yang terletak di sisi baratnya, menyimpan cerita kepahlawanan dan pengorbanan. Kedua situs ini bukan sekadar tumpukan batu bagi warga setempat. Mereka adalah pusaka suci, tempat di mana sejarah dan spiritualitas bertahta jauh sebelum Jakarta menjadi kota metropolitan. Pada masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara di abad ke-5 hingga ke-6 Masehi, hiduplah seorang begawan bernama Buyut Kresek. Ia bukan sembarang tokoh. Ia adalah seorang pertapa bijaksana yang dipercaya oleh Prabu Purnawarman, Raja Besar Tarumanegara, untuk menjalankan tugas monumental, membangun Kali Gomati. Sungai buatan sepanjang 11 km ini, membentang dari jantung kerajaan hingga wilayah Sakapura, menjadi urat nadi yang menghidupi rakyat dan tanah kerajaan. Dengan keahlian dan kesetiaannya, Buyut Kresek memimpin pembangunan saluran air yang megah ini, sebuah warisan yang diabadikan dalam prasasti Tugu. Setelah tugasnya selesai, Prabu Purnawarman menghadiahi 1000 ekor sapi kepada 1000 Brahmana di wilayah yang kini dikenal sebagai Pulau Gebang. Untuk menampung hadiah agung ini, warga setempat mendirikan kandang raksasa, yang kemudian membuat daerah itu dinamai Kampung Kandang Besar. Di hilir Kali Gomati, sebuah prasasti megah ditancapkan, dinamakan Sakapura dari kata Saka, yang berarti tiang, dan Pura, yang merujuk pada keagungan awal. Prasasti ini menjadi simbol kejayaan dan kebijaksanaan masa itu. Selepas keberhasilannya, Buyut Kresek tidak berhenti. Ia mendirikan sebuah kuil pertapaan, tempat ia menurunkan ilmu spiritual dan kebijaksanaan kepada para muridnya. Hingga akhir hayatnya, ia tetap setia pada jalan kebajikan. Ketika wafat, abunya disemayamkan di bawah pohon kresek yang kini menjadi penanda makamnya. Hingga abad ke-20, para murid dan warga setempat masih menghormati sang begawan dengan ritual-ritual suci. Madamnya, yang kini dikenal sebagai situs keramat Buyut Kresek, tetap menjadi tempat ziarah yang memancarkan aura kedamaian dan keagungan. Di sisi lain, situs keramat Kumpi Ibu menyimpan kisah seorang wanita tangguh bernama Nyimas Sekarwiji, yang lebih dikenal sebagai Kumpi Mas. Ia adalah putri seorang senopati ulung dari Kerajaan Mataram, Tumenggung Legawa. Sang ayah diutus untuk membantu Kerajaan Cirebon dalam perang sengit melawan Kerajaan Pajajaran. Namun, nasib berkata lain. Tumenggung Legawa gugur di medan perang, meninggalkan Kumpi Mas dengan tanggung jawab besar. Dengan keberanian yang membara, ia mengambil alih komando pasukan ayahnya, memimpin para prajurit dengan gagah berani. Sayangnya, meski telah berjuang mati-matian, pasukan gabungan Mataram dan Cirebon takluk di tangan Pajajaran. Dalam kekalahan itu, Kumpi Mas terpaksa melarikan diri dan menemukan perlindungan di sebuah hutan di Kampung Kresek. Di sana, ia memilih untuk menetap, menjalin kehidupan baru, dan akhirnya menikah dengan seorang pria bernama Ahmad. Meski telah meninggalkan medan perang, semangat juangnya tetap hidup dalam cerita-cerita yang diteruskan dari generasi ke generasi. Kumpi Mas wafat pada abad ke-15. Dan makamnya kini dikenal sebagai situs keramat Kumpi Ibu, sebuah penghormatan atas keberanian dan keteguhannya. Hingga kini, situs keramat Buyut Kresek dan Kumpi Ibu berdiri sebagai pengingat akan kebesaran sejarah dan semangat pengabdian. Di bawah pohon kresek yang kokoh, kedua makam ini bukan hanya tempat ziarah, tetapi juga cermin dari masa lalu yang penuh makna. Kisah Buyut Kresek mengajarkan tentang kebijaksanaan dan pengabdian, sementara legenda Kumpi Mas adalah nyanyian tentang keberanian dan ketangguhan. Bersama, mereka menjaga memori Kampung Kresek sebagai tanah yang kaya akan cerita, tempat di mana sejarah dan spiritualitas bercampur dalam harmoni abadi.